para ulama memudahkan untuk kita semuanya bagaimana kita bisa sampai kepada akhlak mulia dengan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hadis di mana 4 hadis tersebut para ulama menamai dengan usulul akhlaqi wal adab, yaitu 4 hadis yang paling pokok di dalam akhlak dan adab. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik atau diam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah dhabtul lisan. Di antara usulul akhlak adalah seorang mampu menjaga lisan. Karena ternyata lisan ini yang paling banyak memasukkan seorang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, kemudian mengatakan, "Kufa 'alaika hadza." Tahan ini, kata Nabi. Maksudnya tahan lisan. Ketika yakin itu ucapan yang baik, ucapkan. Ragu-ragu, tinggalkan. Apalagi sudah yakin bahwa ucapannya ucapan yang tidak baik, tinggalkan. Demikian seorang menjaga lisan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang bisa masuk di dalam neraka karena sebab lisan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah seorang masuk di dalam neraka kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali buah dan hasil dari lisannya. Sidang Jumat rahimakumullah, maka akhlak mulia kita peroleh yang pertama dengan menjaga lisan kita. Tidak akan berucap kecuali yang baik. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Termasuk bagusnya Islam seseorang meninggalkan semua perkara yang tidak penting, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat. Inilah kunci akhlak yang kedua. Seorang tidak akan berbuat kecuali yang bermanfaat, tidak akan mengerjakan kecuali yang mendatangkan manfaat. Termasuk bagusnya Islam seseorang meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat. Maka demikianlah akhlak mulia. Ketika seorang berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dunia, tidak mendatangkan manfaat akhirat, maka tinggalkan. Maka sungguh ia meraih akhlak mulia. Hadis yang ketiga, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan aku wasiat wahai Rasulullah." Qala la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Orang ini meminta wasiat kepada Nabi, maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Sahabat mulia ini mengulang kembali, berikan aku wasiat, diulang kembali oleh Rasulullah, jangan marah. Demikian terus menerus, Rasulullah tetap mengulang, jangan marah. Sidang Jumat rahimakumullah, termasuk kunci akhlak mulia tatkala seorang bisa menahan diri, seorang mampu menahan diri sehingga ia tidak marah. Ketika memang harus marah, maka tetap bisa menahan diri, marah yang benar. Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat,
Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri tatkala sedang marah. Maka kalau mampu, jangan marah. Ketika harus marah, mampu menahan diri sehingga tidak berbuat yang salah. Ketika sedang marah, tidak berucap yang salah. Maka demikianlah akhlak mulia, ketika seorang mampu bisa menahan diri, menjaga diri sehingga ia tidak marah. Maka kunci-kunci dari suksesnya seorang memiliki akhlak mulia ada 4 hadis yang mana sebagiannya sudah kita sebutkan. Kunci akhlak mulia yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Maka kunci yang keempat, yang terakhir, seorang bisa meraih akhlak mulia ketika ia mampu memberikan untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Tidak akan bersikap untuk saudaranya kecuali yang disukai untuk diri sendiri. Tidak akan berucap untuk saudaranya kecuali apa yang dicintai untuk diri sendiri. Tidak akan memberikan untuk saudaranya kecuali yang suka untuk diberikan kepada diri sendiri. Demikian akhlak mulia. Ketika 4 hadis tersebut kita pegang dengan erat, kita amalkan, istiqomah di atas 4 hadis tersebut, sungguh kita meraih akhlak mulia yang akan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah meminta akhlak mulia. Doa tersebut diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak mampu memberikan akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku dari akhlak yang tercela. La yasrifu an sayyi'iha illa anta, karena tidak mampu menjauhkan dari akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Demikian doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku petunjuk kepada akhlak mulia, ya Allah jauhkan aku dari akhlak yang tercela. Maka tatkala kita bersungguh-sungguh kepada Allah, berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan, kata Allah, maka insya Allah kita sampai kepada akhlak yang mulia. Demikian mengantarkan kita semuanya kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dicintai manusia, di akhirat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.